Halo, Rausen, Cinta. Pimpinan Kajur ada yang diundang nggak? Maaf Bu, untuk kegiatan hari ini hanya Bu Sinta. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Tapi Ibu udah lapor ke Pak Heri sama Bu Dina. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa 2019. Semoga sih insya Allah kok Ibu agak-agak inget ya. Apakah waktu PLA dulu Ibu sudah sosialisasi di 2019 apa belum ya, Rausannya? Apa belum pernah ya? Belum pernah ya? Belum Bu? Oh belum pernah ya. Berarti Iya. 2020 ya. Oke ya udah berarti agak lengkap sedikit ya dibanding angkatan 2020. Seingat Ibu waktu PLA mengundang Ibu untuk sosialisasi MPKM. Nah, oke. Ibu share ya, share screen. Kalau ada yang sempat ngasih tahu temennya, silakan suruh bergabung sekarang ya, biar nggak ketinggalan informasi. Tapi kalau nggak sempat, kalian yang Permaseta mungkin bisa di-share kembali nanti ada acara apa gitu ya untuk kumpul-kumpul menyampaikan ini. Oke, maaf Ibu belum sempat bikin PPT. Sudah kelihatan nggak? Sudah Bu. Sudah kelihatan Bu. Oke, ini PPT yang Ibu terakhir kali Ibu sampaikan ke Unpad ya. Jadi Ibu alhamdulillah jadi duta kampus Merdeka sudah menyampaikan program MPKM ini hampir 310-an universitas gitu ya. Terutama PS Agribisnis itu hampir 70%, sedangkan selebihnya ada kimia, fisika dan sebagainya itu 30%-an. Nah, banyak yang mengadopsi cara metode yang kita gunakan. Di semester genap kemarin kami membuat menyusun dan mengimplementasikannya gitu ya di angkatan 2018. Sementara di universitas lain mau Unpad mau UGM itu juga diundang UGM juga gitu ya belum memberlakukannya dan ini alhamdulillah angkatan 2019 cukup banyak yang mengikuti MPKM Dikti gitu ya. Dikti ya nggak apa-apa silakan aja tapi nanti kalau ingin ikut lagi gitu ya ingin ikut lagi di semester depan atau semester genap ya nah, itu nggak apa-apa gitu ya jadi nanti itu sebutkan bahwa kurikulum kita ada boleh 1 atau 2 semester di luar kampus gitu ya oke silakan ya nah ini yang di UB ya, di Universitas Brawijaya itu kita harus memfasilitasi banyak paket gitu ya, atau jalur gitu, jalur pilihan Merdeka Belajar. Nah, ini diturunkan dari Dikti bahwa kita wajib memfasilitasi mahasiswa yang memang pingin gitu ya, menambah pengalamannya di luar kampus. 1 semester boleh, 2 semester boleh, 3 semester boleh. Yang penting jangan kelebihan 160 SKS. Jadi minimal kalian itu boleh mengambil mata kuliah kan minimal 144 ya. Nah, kalau Anda pingin gitu ya, selama mahasiswa Ibu saya pingin nambah-nambah di luar kampus silakan, kami fasilitasi. Nah, tapi semua tergantung dari kalian gitu ya. Tergantungnya apa? Tergantung dari okupasi atau kalian tuh pingin jadi apa, gitu ya? Pingin jadi apa? Kalau mau jadi akademisi, Anda bisa milih nomor 1 pendidikan reguler. Apa ini? Seperti biasanya kita memberikan kognisi, gitu ya? Kita memberikan ilmu teori lebih banyak. Karena apa? Karena okupasi Anda, cita-cita Anda ingin jadi akademisi ya, menjadi dosen, mau jadi guru, mau jadi peneliti, sehingga kognisi Anda akan harus banyak gitu ya. Nah, itu nomor 1. Anda memilihnya nomor 1. Nah, nomor 2 itu okupasi yang kalau Anda ingin jadi karyawan gitu ya, mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha gitu ya, butuh pengalaman di luar kampus 1 semester saja misalnya ya. Nah, boleh silahkan. Ternyata tapi ini banyak juga 2018 ada sekitar 5 orang MPKM Dikti. Kemarin sudah MPKM kita, ya PS AGB sudah berangkat, mereka ini pamit lagi ke Ibu, Bu saya boleh nggak boleh, silahkan aja, cuman diakui menjadi SKPI ya, karena mereka sudah apa namanya
sudah lebih dari 144 gitu ya, maka akan diperbolehkan. Itu namanya yang nomor 4. Boleh belajar 2 semester di luar atau di dalam UB. Di dalam UB itu apa maksudnya? Di dalam UB itu di luar PSAGB. Jadi kalau Anda mau kuliah di psikologi misalnya ya, kalau misalnya nih pengen jadi guru misalnya, mau jadi guru di sekolah pertanian gitu ya. Bu, saya mau belajar psikologi pendidikan gitu ya. Boleh ambil di psikologi PS psikologi di FISIP gitu ya. Itu namanya ngambil di dalam UB, di luar PS gitu ya. Oke, atau yang keenam, kalau Anda masih nggak puas juga gitu ya, nggak puas juga gitu ya, ingin nambah boleh ada yang 3 semester gitu ya. Tapi itu tadi tidak boleh lebih dari 160 SKS. Ya. Jadi ada 3 macam, 4 macam ya, pendidikan reguler, 1 semester, 2 semester, 3 semester. Ini kami fasilitasi semua tergantung dari kalian. Inilah namanya merdeka, gitu ya. Nah, ini yang Ibu pernah pernah share ya di grup, di WA grup. Nah, yang reguler, yang tadi ingin jadi dosen, peneliti, konsultan, butuh kognisi, Anda ngambil ini. Apa perbedaannya? Jadi di semester 6, kalian sekarang di semester 5 ya, nih, di semester 5 nih. Di semester 5, ada yang ngambil kewajiban Anda adalah 14 SKS, yang lainnya adalah mata kuliah pilihan. Nah, di semester 6, ini di PS ya, ini nanti kalau yang kasus lain kayak Joyo, kemudian Adinda, terus banyak yang sekarang sedang MPKM dikti, ini kasus lain, itu kita sudah daring ya. Nah, ini yang kasus yang Halo, suara Ibu keluar kah? Keluar ya? Oke. Itu ya, ini umum. Jadi yang semester 6 kita siapkan mata kuliah pilihan sebanyak-banyaknya. Kalian juga kemarin mengikuti ya, di 2019 mengikuti Bu, kurang 2 SKS Ibu tambahin gitu ya. Ibu sediakan 3 SKS cukup banyak kemarin gitu ya, tapi masih kurang yang 2 SKS. Oh, ini di 2000 yes, ini yang kemarin sih, angkatan kemarin gitu ya. Nah, yang kemarin kalian butuhkan di semester 5 ya, ada 2 SKS tuh ya, masih ada Pancasila dan yang ada yang gandol-gandol Pancasila sama etika itu ya. Kenapa kemudian muncul gitu ya di semester 5 kok masih ada Pancasila sama etika? Nah, karena kita memang menyesuaikan, jadi kurikulum kita itu tidak berubah, tapi menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Kebijakan pemerintah yang tiba-tiba tahun 2020 itu tiba-tiba ada kebijakan MPKM. Sehingga kita menyesuaikan saja, tidak ada yang berubah, mata kuliah tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah yang pertama wajib minat. Saat 2018 itu ada wajib minat ya, kita kemudian naikkan menjadi mata kuliah pilihan, tidak ada minat lagi. Kemudian Pancasila sama etika profesi ini karena masih gandel, akhirnya kalian ngambil di semester 5. Jadi agak pas sih, alhamdulillah sih nggak ganggu banget gitu ya. Nah, itu. Ini yang okupasinya pingin menjadi akademisi. Oke. Nah, perhatikan tadi semester 6 ya. Semester 6 yang reguler semua pilihan. Yang ini semester 6 adalah MPKM di luar UB atau di dalam UB boleh. Anda ngambil psikologi, teknik, kalau kesehatan nggak boleh ya, ekonomi dan sebagainya, Ibu akui 20 SKS karena di luar PS boleh ya semester 6. Jadi misalnya nih reguler tadi pingin kognisi tapi di luar PS, di luar PSAGB boleh kita akui MPKM. Gitu ya, 20 SKS. Kita tadi mau ke teknik pangan, Anda ingin ngambil yang di teknik pangan, psikologi, ekonomi gitu ya, selain kesehatan 20 SKS Ibu akui menjadi Anda masuk pada jalur MPKM. Gitu ya. Jadi namanya pertukaran pelajar ya. Oke, kalau yang 2 semester bagaimana ya? Tinggal membagi aja. Anda mau semester 7 yang seharusnya hanya tugas akhir 6 SKS, Anda akan melewati dengan waktu itu ditambah dengan MPKM. Cuman ini Ibu tata supaya tetap 144 ya, jadi nggak terlalu berat karena selain MPKM, Ibu ingin kalian juga tugas akhir.
ya, sehingga ini 20 SKS saja. Tapi kalau memang ternyata nanti Dikti itu banyak sekali program 20 SKS, ya sudah, kami masih ada semester 8 yang kosong kan, slot kosong semester 8 buat itu tugas akhir. Yang penting kalian jangan lebih dari 4 tahun. Itu aja. Ini udah kita setting sedemikian rupa, dan ini alhamdulillah ya, input kita kan, input di negeri ini kan cukup ya. Sehingga kalau ibu dari bawah itu ngasih 24, 23 gitu, itu nggak masalah gitu ya. Kalau di inputnya kurang bagus, maka akan gandol memang. Di semester 7, 8 itu masih banyak yang gandol. Tapi alhamdulillah ini kan yang gandol cuma 1, 2, ya yang cuti, yang ada keperluan, ada yang sakit dan sebagainya, sehingga beberapa yang di semester 7 itu tidak hanya tugas akhir, tapi juga mata kuliah. Tapi kan pencilan data gitu ya. Alhamdulillah sih kalian semua on the track gitu ya. 27, 24 itu cukup luar biasa ya. Sehingga semester 8 memang Ibu sengaja kosongi kalau Anda beler-belernya gitu ya, beler-belernya artinya ada sesuatu yang membuat tugas akhirnya tidak di semester 7 tapi semester 8. Tapi ya jangan demikian gitu ya. Tolong diupayakan di setengah tahun itu sudah keluar gitu ya, sudah selesai. Nah, ini Ibu cerita yang untuk pengalaman 2018, angkatan 2018. Nah, ini waktu tanggal 18 Februari tahun 2021, Pak Dekan melepas mahasiswa angkatan 2018 sebanyak 215 mahasiswa. Ya, di mana di agribisnis ada 204, jadi sisanya adalah AGT, gitu ya. Yang kita cukup banyak alhamdulillah, karena memang Ibu ini sosialisasi terus kepada kalian gitu ya, kepada kakak kelas, karena ini program baru tidak mungkin kita lepas, baik itu dosen, tendik, pimpinan, Ibu rangkul terus mulai Juli 2020. Jadi hampir 6 bulan itu Ibu rangkul semua gitu ya, mitra juga ya, supaya mereka paham apa sih MBKM. Ya, karena program baru semua persepsinya itu berbeda-beda. Ibu juga begitu ya, sampai sekarang pun masih memperbaharui perangkat-perangkat, memperbaharui sistem gitu ya, sehingga semuanya jadi going well gitu ya. Nah, ini nggak usah Ibu Ani ya, Ibu lewatkan aja. Nah, ini sekarang untuk kalian. Nah, apa sih yang 20 SKS nih, kalau ada yang mau milih MBKM, sudah bayangkan. Anda sekarang di semester 6 misalnya ya, sudah di semester 6, Anda mau reguler kah? Reguler gampang ya, sudah tinggal KRS-an aja. Sekarang yang 20 SKS yang MBKM, apa itu mata kuliahnya? Nah, Dikti sampai sekarang belum ada data di mana tulisannya magang 20 SKS, kewirausahaan 20 SKS itu nggak ada. Sehingga kita akan memecahnya menjadi mata kuliah, ya. Jadi ada 8, maaf ini sudah nggak ada ininya PPT-nya Ibu hapus karena ini sudah umum ya. Di universitas, kalau di kalian lupa Ibu nambahkan. Jadi di MBKM ada 8 bentuk. Ada 8 bentuk. Yang pertama adalah magang, kedua kewirausahaan, ketiga asistensi mengajar, keempat membina desa, kelima itu research, keenam studi independen, ketujuh ini ada student exchange, kemudian ke-8 proyek kemanusiaan. Nah, ke-9 ini baru akan tapi sudah mulai diumumkan oleh Dikti, yaitu bela negara. Ada beberapa universitas seperti UPN itu ada nambah namanya bela negara. Jadi ada 9 bentuk. Kalian boleh milih apapun, gitu ya, boleh milih apapun. Ya. Nah, tetapi kami tetap mengontrol kalian, gitu ya, dengan 20 SKS. Kami tidak akan melepas kalian gitu saja, gitu ya. Dalam satu semester wis berangkat Sinta berangkat di PT Nutrifood misalnya ya, berangkat gitu. Tidak demikian. Kami tetap mengontrol kalian. Kenapa? Supaya kalian pulang, gitu ya, selama pembelajaran dan kemudian pulang ke PS kami itu sesuai dengan okupasi yang kami dan kalian inginkan, gitu ya, nggak mencelat kemana-mana, gitu ya. Nah, itu yang kami harapkan, sehingga menggunakan, jadi ada 2 alasan. Yang pertama, kami masih ingin mengontrol kalian, apakah di mitra itu benar-benar bekerja sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah
di dikti belum ada ngungkul gitu ya, nggak ada yang utuh magang 20 SKS, KWU 20 SKS, riset 20 SKS belum ada. Entah nanti ada itu kita nggak tahu. Selama setahun ini belum ada, sehingga kami pecah menjadi, dan ini sudah diperbolehkan, ini yang Ibu tadi lewatkan. Nah ini, jadi ini dari dikti itu ya, buku panduan Merdeka Belajar Dikti. Ada namanya free form, ada structure form, ada blended form. Nah, kami menggunakan blended form, penyetaraan menggunakan mata kuliah, gitu ya, penyetaraan menggunakan mata kuliah ditambah kompetensi baru yang paling bawah ini ya, hard skill dan soft skill. Nah, sekarang Ibu lagi memikirkan ini Adinda, terus Joyo, bagus. Ini sedang akan free form. Apa free form? Kami titipkan mahasiswa tersebut ke perusahaan, gitu ya. Sebenarnya kami pinginnya ya silakan gitu ya, silakan aja. Tapi dengan syarat perusahaan itu mempunyai capaian pembelajaran yang benar gitu ya. Alhamdulillah beberapa perusahaan itu sudah cukup bagus gitu ya, memberikan capaian pembelajaran yang harus Anda capai di perusahaan tersebut. Nah, yang lainnya semangat juga ya, nanti kalau nanti semester depan kemudian dikti banyak sekali, ikutin saja gitu ya. Ibu akan mengikuti kalian. Tetapi itu juga seperti kemarin daring, di adik-adik yang teman-teman yang dikti tetap Ibu rangkul gitu ya, enggak Ibu akan lepas gitu ya. Enggak akan Ibu lepas. Kenapa? Karena Ibu bertugas untuk merekognisi ke mata kuliah. Kalau Anda lepas, ini banyak yang lepas tahun lalu. Tahun lalu ada yang mengajar, kemudian bangkit, itu tanpa tahu dari universitas atau PS. Terus ujuk-ujuk mereka datang, ya, Bu, saya sudah melakukan 6 bulan, saya minta rekognisi. Nah, itu kan tidak fair ya. Saya tidak tahu kegiatan mereka ngapain gitu ya. Kemudian saya diwajibkan untuk rekognisi. Nah, itu yang sekarang sedang berdebat dengan Pak Wadek untuk mungkin akhirnya SKPI gitu ya, pendamping saja, tidak kita rekognisi mata kuliah karena kita nggak tahu kemarin dia 6 bulan ngapain, mengajar ngapain, terus bangkit itu ngapain gitu. Nah, itu terdengar oleh dikti gitu ya, terdengar oleh dikti. Maka dikti sekarang semua harus diketahui oleh universitas, oleh PS, oleh kejurusan. Sehingga kami bisa merangkul dan boleh Dinda bilang, Bu, saya direkognisi ya, itu kan jadi kewajiban saya gitu loh. Jadi saya oke, ayo kita rekognisi mata kuliah yang apa. Nah, itu yang antara ya namanya program ya, Dikti juga ingin banyak program, tapi ternyata ada kelemahan-kelemahan yang kita juga akhirnya terlepas dengan itu, tidak terkontrol, itu kami tidak mau. Jadi kami ingin mengontrol kalian supaya kami mengembalikan ke orang tua kalian itu benar juga gitu ya. Artinya sesuai yang dulu kalian dengarkan di di Ordik ya, sesuai yang kita inginkan kalian itu benar ini loh capaian pembelajarannya. Nggak ingin terus kemudian ya namanya merdeka boleh. Banyak juga di universitas lain yang merdeka sekali gitu ya. Silakan aja diberikan ke mitra 1 semester, tapi kan eman-eman kalau ternyata disuruh fotokopi, disuruh di resepsionis dan sebagainya kan eman-eman. Terus apa teori yang sudah kita ajarkan selama ini nggak dipakai kan gitu ya. Itu mohon diperhatikan, dimaklumi, kami tetap akan ya separuh merdeka ya, nggak merdeka banget. Nah, yang merdeka banget ini angkatan 2018. Yang sekarang sudah selesai MPKM, terus ingin ngambil dikti, ini contohnya salah satu yang Microsoft itu yang kemarin Ibu cari, ini siapa sih Microsoft, ternyata baru dia menghubungi angkatan 2018. Ya sudah, Ibu nggak silakan, bagus, silakan. Jadi tugas akhir plus dia kerja di Microsoft, apapun dia kerja di sana, gitu ya. Paling tidak kan kompetensi dia bertambah, communication-nya kah, terus IT-nya bertambah kah, gitu ya. Kami akui menjadi SKPI. Nah, itu kan berbeda ya, dia sudah selesai tanggung jawabnya, sehingga untuk menambah lagi silakan. Gitu ya. Itu bedanya dengan 2019. Gitu ya. Nah, apa yang mata kuliah yang kita tawarkan cukup banyak. Tadi ingat ya, penyetaraan dan tambahan soft skill dan hard skill. Ibu tawarkan banyak mata kuliah. Gitu ya. Untuk soft skill sama hard skill aja 10 mata kuliah. Ada 10 mata kuliah. Sedangkan untuk yang kedua, adalah mata kuliah aplikatif.
Nah, coba lihat yang kotak yang sudah muncul ini adalah mata kuliah yang sudah kalian peroleh di semester 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 ya, udah diperoleh semua. Kenapa kok sedikit? Untuk yang teori sekali, dasar teori seperti mikro, makro, mateko gitu ya, itu kan aplikatifnya susah gitu ya. Kalau Anda di mitra gitu ya, susah untuk menerapkannya. Ini hanya khusus banget untuk peneliti-peneliti gitu ya, mikro, makro. Sehingga yang kami pilihi mata kuliah yang aplikatif gitu ya. Tapi kita sudah ajarkan semua gitu ya. Nah, untuk 2019 yang mau berangkat ini, Ibu juga nggak tahu semester 5 ini kan ada pertanian berlanjut, rancangan usaha agribisnis gitu ya, ada mata kuliah yang belum diajarkan, kemudian implementatif ke apa namanya ke mitranya. Nah itu Ibu juga nggak ada gambaran, tapi ya sudahlah, itu kan kalau Ibu pikir itu sangat luar biasa kalau kalian mau menyediakan waktu belajar di luar kampus, itu kan kaya banget ya, kaya banget. Jadi ya sudah, kita jalan dulu. Saya bilang ke banyak yang keterima kan 2019 itu, saya bilang jalan dulu. Yang penting kita sistemnya kamu masuk dulu, gitu ya. Itu yang KMNI, terus PMM. Nah, apa sih mata kuliah? Ini yang untuk umum ya. Untuk sebenarnya dua-duanya sih. Untuk yang ini juga yang sudah mengambil MPKM juga ini yang Ibu keluarkan. Mata kuliah yang Ibu tawarkan ada ini. Kemarin sudah ada di chat, di grup di grup yang MPKM Dikti. Nah, yang untuk yang umum yang belum tahu, ini kami munculkan mata kuliah yang implementatif. Coba lihat ya, ekologi pertanian. Munculnya apa? Analisis ekologi pertanian. Kemudian ICT sudah diajarkan kan semester 1, munculnya aplikasi ICT. Komunikasi agribisnis di semester 2, Ibu munculkan implementasi komunikasi agribisnis. Dan semuanya itu kami munculkan sebagai mata kuliah aplikasi. Gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Ini kan meneruskan yang dulu ya, kakak-kakak yang 2017 dia tidak mengalami ini gitu ya. Ini kayaknya kalian nanti 2018, 19 dan seterusnya. Ini Ibu dulu mikir ini gimana ya adik-adik ini supaya bisa cepat bekerja gitu ya. Supaya cepat dapat membuka lapangan kerja itu gimana sih? Kita kok ngasih ilmu terus, tapi mereka tidak implementatif. Nah, alhamdulillah 2020 itu, makanya Ibu kenapa semangat 2020 itu, alhamdulillah PSK Mito ya, yang sudah di Universitas Brawijaya itu peternakan, Filkom, sama agribisnis, yang sangat menyambut kebijakan ini. Karena Ibu pikir, aduh kalian ini selama ini tracer study kita, gitu ya, yang tahun 2015-2019, kalian tuh menunggu waktu bekerja itu lebih dari 6 bulan. Itu kan nggak bagus. Gitu ya. Ada salah apa di kurikulum kami? Kita mau bergerak itu susah banget karena kita di bawahnya Dikti. Nah, tiba-tiba ada Pak Menteri datang, Mas Menteri datang membawa seperti itu, kita sambut langsung. Kita sambut langsung ya, meskipun berat, mulai Juli 2020 sampai kemarin lah ya, sampai selesainya nilai keluar, gitu ya. Kami itu kerja keras sekali, gitu ya, kerja keras untuk mempersiapkan ini. Tapi setelah 2018 pulang, gitu ya, alhamdulillah senang sekali kami ya berdoa supaya apa yang dibelajarkan di luar kampus, gitu ya, itu kalian bekal ya, sebagai bekal kalian untuk dunia kerja. Yang kemarin-kemarin kalian kan yang ya nggak salah juga ya, ada ngalem gitu ya, ngalem kita kasihkan teori gitu ya, mendengarkan diskusi juga kadang-kadang gitu ya. Nah itu kan membuat kalian terlena dengan kemanjaan itu gitu ya. Nah sekarang Anda dibuat fight, Anda dibuat kuat gitu ya, kuat, struggle, mampu beradaptasi nantinya di dunia kerja. Nah itu luar biasa Pak Menteri itu, Pak Nadiem tuh mengeluarkan itu gitu, waduh ini cocok banget gitu ya dengan cita-cita semua, mungkin cita-cita Kaprodi itu semuanya seperti itu. Ingin kalian keluar itu sudah bawa bekal. Gitu ya. Nah itu makanya Ibu Sal Juli 2020 mempersiapkan luar biasa, Ibu Sabtu Minggu itu workshop gitu ya. Alhamdulillah semoga itu manfaat bagi mulai 2018 ya. Tuh. Nah, ini mata kuliahnya. Yang ketiga, ada mata kuliah wajib yang harus diambil. Ya, namanya Kapita Selekta. Itu 2 SKS. Nah,
Ada pertanyaan, Bu, ini caranya milih bagaimana? Nah, cara milih yang pertama, tergantung dari okupasi kalian. Nah, nanti di bawah Ibu ceritakan okupasi itu apa. Kalian ingin jadi apa? Misalnya ya, Ibu contohkan. Mau jadi supervisor pemasaran. Atau Ibu lewatkan, wes. Ayo. Ini memang nyanyi orang, Ibu ke Unpad sini ya. Coba. Biaran ya. Sorry. Coba pikirkan yang mau jadi supervisor pemasaran. Oke, ini ya. Nah, ini buku-buku Ibu sudah siapkan. Ini ya. Mana tadi? Waduh, ke atas lagi nggak sampai. Ibu sudah siapkan, tim sudah siapkan. Namanya dokumen petunjuk teknis ini 2018 juga sudah pegang. Jadi sebelum berangkat, sebelum KRS, sebelum menentukan mata kuliah, dia sudah tahu, gitu ya, mau jadi apa, gitu ya. Tetapi karena gini, di Dikti itu boleh Anda magang di non pertanian, boleh ya, boleh magang di non pertanian. Tapi kami sementara masih menggunakan okupasi atau bidang pekerjaan pertanian, gitu ya. Jadi kalau mau jadi presenter di luar, gitu ya, di TV, di radio dan sebagainya masih belum kami akomodir. Insya Allah nanti berjalannya waktu semua akan Ibu akomodir gitu ya. Tapi ini karena waktu nggak cukup waktu itu gitu ya, sehingga semua okupasi Ibu cantumkan itu yang di bidang pertanian, gitu ya. Okupasi di bidang pertanian, terutama di agribisnis ada sekitar 30-an, gitu ya, 30-an. Nah ini Bu screenshot beberapa saja. Nah contohnya sekarang ada yang batin, Bu saya ingin jadi supervisor pemasaran. Nah dari sini coba kita lihat apa sih kalau pemikiran kalian supervisor pemasaran kan berarti harus mampu memasarkan, harus mampu membuat strategi pemasaran. Ya, kira-kira kan cuma itu ya. Kira-kira bayangannya pinter, pandai, kompetensi di pemasaran. Ternyata profilnya supervisor pemasaran tidak hanya pemasaran, tetapi juga kita lihat, kelihatan nggak ini? Ada apa? Ada ini pembinaan SDM. Jadi kompetensi, coba Ibu bacakannya. Yang atas sendiri ya, supervisor pemasaran adalah personel yang mampu bersikap profesional, gitu ya, dalam rangka melakukan tugas pemasaran. Oke, pertama pemasaran. Anda kompetensinya harus pemasaran. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Kompetensinya harus mampu menyelesaikan masalah. 2. Ketiga, apalagi? Tanggung jawab dalam menganalisis informasi. Oke, ini berkaitan ya. Ini yang berikutnya, mampu membina SDM. 5. Mampu membina SDM. Ternyata kan, Anda meskipun di pemasaran, tapi harus mampu membina SDM. Berikutnya, ahli apa? Mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi, mampu menyusun laporan tertulis, mampu inisiatif. Sudah ada bayangan? Dari supervisor pemasaran, Anda sudah ada 10 kompetensi. Nah, ada 10 kompetensi. Hanya ada beberapa saja yang bisa kita ajarkan. Berkaitan dengan pemasaran kan? Selama ini hanya ilmu yang Anda peroleh. Tapi yang 9 ini Anda peroleh di mana? Gitu ya. Nah, inilah MPKM. Tempatnya Anda menambah kompetensi selain ilmu tadi. Ilmu tadi pemasaran, ada manajemen pemasaran, ada PHP, ya kan? Ada pemasaran hasil pertanian, ada ekonomi mikro makro, di dalamnya juga ada perilaku produsen, perilaku konsumen, ada mata kuliah perilaku konsumen. Kami hanya memberikan ilmu, gitu ya. Nah, kompetensi yang lain 9 ini gimana? Nah, kita munculkan ada di sini. Sudah ada bayangan KRS-nya apa? Tadi ada 10. KRS-nya apa? Coba kita lihat ya, KRS-nya apa? Tadi kompetensi yang ada 7 apa? Nah, kita kembali ya. Nah, KRS-nya apa? Tadi apa? Pandai berkomunikasi. Berarti ngambil apa? Communication Skill Development. Ya kan? Terus pandai memecahkan masalah. Ambillah problem solving skill. Gitu ya. Apalagi tadi kerjasama, teamwork development skill. Sudah berapa ini ya? Terus pinter menulis, reporting skill. Pinter apa tadi lagi? Marketing skill tentunya harus diambil, marketing skill. Sudah berapa ini? Tetapi harus variasi dengan mata kuliah aplikatif. Nah, kalau berkaitan dengan pemasaran berarti Anda ngambil
analisis pemasaran hasil pertanian, analisis manajemen pemasaran. Nah, tadi ada SDM, ambil analisis manajemen SDM. Gitu ya, apalagi tadi ya? Analisis perilaku konsumen misalnya gitu ya. Nah, tapi kan banyak Bu, ini tadi udah berapa kalau Ibu tapi kan Anda sudah mulai mengerucut ya. Sudah Anda tulis 15 mata kuliah, Bu. Oke, kemudian Anda ke mitra. Kemudian Anda lanjutan ke mitra. Diskusilah dengan mitra. Diskusi dengan mitra, apa mata kuliah apa yang cocok gitu ya, apa yang cocok, kemudian ditaruh di departemen mana, nanti akan berkurang. Oh, ini nggak usah, ini nggak usah. Nah, oke, gitu ya. Oke. Itu sebanyak 18 SKS. 2 SKS-nya Ibu simpan untuk Anda wajib mengambil Kapita Selekta. Kenapa begitu? Karena kami berharap gitu ya, mata kuliah ini merupakan cikal bakal dari ide kalian untuk penyusunan tugas akhir. Gitu ya. Penyusunan tugas akhir. Nah, ini nanti Ibu terangkan ke kakak-kakak 2018 gitu ya. Nah, skripsi sekarang ada 2 bentuk. Tugas akhir sekarang ada 2 bentuk. Yang pertama adalah ini belum Ibu betulkan ya. Ya, ada 2 bentuk, satu skripsi, yang kedua adalah non skripsi. Nah, non skripsi terdiri dari itu, 2 kewirausahaan, satu kewirausahaan, 2 pemberdayaan, 3 prestasi. Yang kalian punya prestasi akan kita akui menjadi tugas akhir. Tapi tentunya ada syarat yang harus dipenuhi ya. Kemudian yang keempat adalah perencanaan pengembangan pedesaan dan kawasan agribisnis. Nah, kalau Anda sekarang gitu ya, bayangkan Anda sekarang memilih Merdeka Belajarnya wirausaha ya. Maka di semester berikutnya, semester 7, tinggal menulis laporan pengembangan bisnis Anda waktu di semester 6. Tulis laporan pengembangan, laporan tugas akhir mengenai rencana apa sih kamu mau mengembangkan wirausaha kamu yang di semester 6 tadi. Kemudian rancangan apa saja, jadi rancangan keuangan, rancangan pemasaran dan sebagainya, digital dan sebagainya, gitu ya. Sehingga sinergi. Kalau Anda memilih skripsi gitu ya, seperti sekarang lah ya terjadi seperti kakak-kakak yang lalu, skripsi yang sebenarnya hanya 1 semester menjadi 1 tahun, menjadi 2 tahun, bahkan akhirnya tidak lulus gara-gara skripsi. Nah, ini maksud Ibu untuk terintegrasi. Kemudian Bu, saya ditempatkan di kelompok tani, di sana kami memberdayakan masyarakat. Maka di tugas akhirnya adalah laporan pemberdayaan masyarakat. Anda hanya mengembangkan sedikit aja. Yang kemarin membuat kelompok, mengajarkan dan sebagainya, nulis sedikit laporan dan nulis sedikit tentang tambahan sedikit aja. Itu udah rancang ya. Mengenai nambah misalnya media pembelajaran, materi pembelajaran dan sebagainya. Tinggal nambah itu untuk laporan tugas akhir. Fair kan, gitu ya? Artinya Anda tidak lagi memulai dari nol seperti skripsi. Skripsi kan Anda mencari masalah lagi, kemudian metodenya juga sangat rigid, nanti diajarkan di MPS itu sangat sangat sulit ya. Skripsi itu sangat sulit, metode-metode kaidah ilmiahnya itu sangat sulit. Nah, ini yang membuat kalian kakak kelas itu nggak lulus-lulus karena apa? Karena nggak sinergi antara keinginan kalian gitu ya dengan skripsinya gitu ya. Akhirnya sebenarnya banyak yang terlambat gitu ya, dan kadang juga ada beberapa 12 kemarin angkatan 2013 12 yang nggak lulus, itu kan eman-eman gitu ya. Nah, ini Ibu pingin kalian jangan sampai itu gitu, jangan terjadi itu. Terus yang kelima misalnya Anda ikut project misalnya di dinas gitu ya, ada pengembangan pedesaan, ini agak lebih tinggi, memang agak sulit mungkin. Saya tahu ini Ibu baru rancang itu ya, yang kelima itu Ibu rancang dengan Prof. Sugianto. Kalau memang bisa ya kenapa enggak gitu, hanya laporan. Jadi kalian membuat laporan tugas akhir bagaimana mengembangkan pedesaan menggunakan map, menggunakan Renstra dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada project dosen yang dikaitkan juga supaya dibantu ya. Ada bayangan semester 7 Anda hanya tugas akhir. Dan tugas akhir sekarang, pemerintah sudah bilang, tugas akhir hanya 6 SKS. 6 SKS ini berbeda hitungannya dengan 6 SKS-nya perkuliahan. Misalnya pertanian berlanjut itu 6 SKS bisa 1 semester.
Tapi kalau di luar kampus, gitu ya, skripsi itu kan di luar kampus ya. 6 SKS namanya adalah jam kegiatan. Kalau Ibu hitung itu hanya 2 bulan. Jadi di semester 7, ya kalau kalian terintegrasi, atau bahkan yang tidak terintegrasi, gitu ya, sebenarnya 2 bulan sudah selesai semester 7. Karena namanya jam kegiatan. Jadi sehari Anda harus 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam gitu ya. Kalau harus 5 jam, 5 jam itu 2 bulan sudah selesai. Kalau kalian muales sehari cuma 2 jam, Ibu hitung tuh masih 3,5 bulan. Muales meneh ya, misalnya 3 hari sekali pegang tugas akhir, itu baru 6 bulan. Jadi semester 8 tuh masih kosong kalian, harusnya 3,5 selesai. Kalau rancangan ini kalian ikuti loh ya, kalian ikuti. Tapi kalau kalian misalnya gini, Bu, Eman ya tugas akhir saya kok masih pingin MBKM Dikti misalnya ya, silahkan. Ibu masih ada semester 8. Nah, semester 8 juga hanya 2 bulan aja, jangan sampai sudah MBKM semester 6, MBKM semester 8, jangan sampai tugas akhirnya mandiri, jangan sampai tidak terintegrasi, kan eman-eman. Harus terintegrasi. Silakan cuma tinggal 2 bulan. Sehingga saat semester 8 jangan sampai tidak lulus gitu loh. Eman kan? Nah, itu silakan aja. Ini namanya merdeka di sini, gitu ya. Nah, ini ceritanya aja, cerita sekilas yang 2018 yang reguler memilih yang reguler 95 mahasiswa. Dan alhamdulillah bayangan Ibu ini 95 ini separuh S2 ya, fast track. Ternyata malah justru ada beberapa kakaknya yang MBKM itu malah sekarang fast track. Ada 2 orang yang MBKM fast track, nah selebihnya anak-anak reguler. Jadi ternyata belum tentu gitu ya. Itu harapkan yang ini yang fast track gitu ya, S2 lanjut S2, ternyata malah justru yang MBKM ada 2 orang yang fast track. Ya. Nah, ini ceritanya ada 95 orang yang reguler, ada 204 yang MBKM. Nah, kemarin mungkin ada yang tanya-tanya kakak kelas, berat nggak? Berat. Ya, berat. Kenapa? Salah satu alasannya adalah adanya MPS nih. Jadi kakak kelas itu, kakak-kakak itu masih ada kuliah di semester 6. Sehingga dia kerja jam 7 sampai jam 4 gitu ya. Tapi masih kuliah juga gitu lah. Itu beratnya di situ. Tidak hanya mahasiswa ternyata. Dosen pengampu itu juga marahin ibu gitu ya, bukan marahin ya, ngeritisi ibu gitu loh. Banyak yang tidak masuk. Anak 204 ini kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Baik dosen kuliah, dosen tutor maupun dosen praktikum. Karena mereka apa? Terikat kerja, karena di magang kan nggak boleh gitu ya. Nah, di mitra sebenarnya Ibu sudah bilang ke mitra-mitra itu sebanyak 39 ya. Ibu sudah bilang, mohon diizinkan untuk mata kuliah MPS saja, 1 hari saja untuk itu, daring. Tapi ternyata selama 1 semester banyak hal yang ternyata tidak bisa dilakukan gitu, tidak sesuai rencana. Jadi mitra juga mengkritisi, dosen pengampu mengkritisi gitu ya, mahasiswa berat. Tapi di kalian tadi lihat ya, semester 6 sudah tidak ada. Jadi Anda udah full di luar kampus gitu ya. Itu yang mengurangi sedikit keberatannya kakak 2018 ya. Nah, ini yang kemarin ada gandol ya, gandol MPS yang sulit. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. Semester 15 gitu ya, RPS kita semua berdasarkan capaian profil lulusan. Sedangkan semester 6-7 kami kami sudah susun untuk Anda capaian pembelajarannya sesuai dengan okupasi atau bidang yang Anda harapkan. Seperti tadi contohnya supervisor pemasaran. Jadi RPS-nya berdasarkan industri yang ingin kalian tuju. Ya. Okupasi di industri yang ingin kalian tuju. Itu sudah cocok. Jadi kalian tadi itu RPS tadi kami ambil dari peta okupasi namanya. Ya. Nah, perangkatnya sudah siap semua. Ini angkatan 2018 meskipun kita nyandel-nyandel gitu ya, apa namanya? Mepet-mepet gitu ya. Ini jadinya Januari 2021. Gitu ya, yang tengah ini, yang tebel ini 2 Januari. Padahal mahasiswa itu berangkat Februari tanggal berapa tadi? 28 ya, tanggal 8. Nah, jadi hanya waktu 1 bulan dia harus mempelajari ini. Karena memang Ibu mempersiapkan ini kan luar biasa gitu ya. Jadi memang mepet-mepet. Nah, kalian sekarang sudah sangat siap, kita sudah sangat siap. Kalian tinggal memotivasi diri sendiri gitu ya, mau jadi apa gitu. Anda mau jadi apa. Ini sudah siap.
Nah, yang tengah ini isinya adalah RPS. Ada isinya okupasi, ada RPS, ada logbook, ada rubrik penilaian. Jadi jelas sekali arahnya kalian mau kemana. Sedangkan yang depan ini kumpulan worksheet ini adalah itu tadi. Kami ingin tahu kalian bekerjanya sesuai nggak gitu ya. Kalau ternyata tulisannya hanya disuruh fotokopi, disuruh apa namanya resepsionis atau di buku tamu misalnya dia ada form apa namanya ada macam-macam kegiatan ternyata hanya di resepsionis ya itu kan akhirnya tidak tercapai kan gitu ya. Harusnya kalian muncul di situ. Nah, itu kelihatannya di worksheet. Muncul sebagai apa? Mungkin menyiapkan materi, kemudian mempersiapkan apa namanya peserta gitu ya. Nah, itu kan bagus. Mempersiapkan peserta petani itu kan tidak mudah gitu ya. Kalau gini kan mudah ya di WA gitu ya, semua ikut. Tapi kalau petani apakah semudah itu? Tidak ya. Di PT Syngenta ada 35 yang ke sana, hampir semuanya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk memberdayakan petani itu kan tidak mudah. Nah, itu ada kemampuan lain ya, skill lain yang ada. Nah, ini semua sudah itu enggak ya, nanti akan ada ikutin semua. Nah, ini juga Ibu nggak ceritakan, ini Ibu rangkul semuanya. Mahasiswa, kemudian mitra, pimpinan, semua itu tim Ibu rangkul semua supaya kita semua sama pemikiran, sama persepsi, sama motivasi. Ya, oke, ini nggak usah kemana semua gitu ya. Ini karena kemarin kondisi pandemi, maka Ibu wajibkan mereka ada di domisili tempat tinggalnya masing-masing, sehingga tersebar justru. Kalau 2 tahun yang lalu magang reguler, itu mereka ngumpul di Jawa Timur, gitu ya. Karena kalian kan di Malang, akhirnya cari perusahaan-perusahaan di sekitar itu, gitu ya. Tapi kelebihannya di pandemi ini, Anda tetap di domisili tempat tinggal kalian, membesarkan UKM-nya di sana, kemudian membantu perusahaan di sana, gitu ya, tidak ngumpul di Jawa, gitu ya. Tapi ternyata hanya 80%. Ketahuannya apa? Ketahuannya 20% terakhir itu ternyata banyak kakak yang kena COVID. Ternyata asal Mundindo Malang, ternyata dia magangnya di Jakarta, gitu. Ada beberapa yang terkena itu gitu ya, maka loh kok bisa, harusnya kan dia lokal gitu ya, nggak boleh berseberangan gitu. Nah, itu ketahuannya terakhir itu. SOP semua ada. Nah, ini mungkin perlu perbaikan ya. Ini nanti mepet-mepet kalian MPKM Ibu akan tracing lagi mana yang perlu diperbaiki, SOP ada dan sebagainya. Nah, ini sudah diikuti oleh 2018 dan alhamdulillah semua sudah lancar gitu ya. Ini juga questionnya. Nah, kemarin akhirnya yang berangkat siapa aja gitu ya, siapa berapa gitu ya. Ini 8 Februari yang berangkat adalah exchange student 1, kemudian KWU 5, magang 192, mengajar 4, riset 2. Nah, kenapa ini masih 1 gitu ya student exchange? Karena tahun lalu Februari atau sebelumnya Ibu sudah deketin kaprodi UNS, IPB, UGM, mereka belum bisa menawarkan sebesar 20 SKS. Jadi yang belum 20 SKS, pertukaran pelajar yang belum 20 SKS belum bisa diakui menjadi MPKM. Jadi ini kan banyak yang dapat KMMI ya, hanya 3 SKS. Itu belum bisa kami akui menjadi MPKM. Karena pengukuran IKU, indikator kinerja utama, itu kalau 20 SKS. Nah, tahun lalu masih hanya KNU yang bisa gitu ya. Nah, insya Allah sih kalau sekarang, kalau semester depan, insya Allah semua universitas sudah siap untuk 20 SKS. Jadi misalnya nih, Hilmi mau ke IPB. IPB harus menawarkan 20 SKS. Nah, itu baru kita MPKM kan. Atau tidak harus satu universitas. Misalnya IPB nawarkan 3 mata kuliah sebanyak 15, UNS 2 mata kuliah sebanyak 5 SKS. Nah, akhirnya terjadi 20 SKS, Hilmi tercatat sebagai MPKM IPB dan UNS 20 SKS. Itu tercatat di Dikti. Nah, tahun lalu belum ada, maka kami kesulitan. Nah, tahun ini insya Allah semua universitas sudah siap, gitu ya, karena yaitu sosialisasi, terus Dikti juga masif, gitu ya, banyak program yang masif, gitu ya.
Nah, terbanyak memang magang 192. Harapan Ibu sebenarnya KWU nih yang banyak. Karena visi kita kan Universitas Entrepreneur University gitu ya. Ternyata kan cuma 5 dan ini juga goglok gugur 2 orang. Nah, bagaimana KRS-nya? KRS-nya berbeda-beda. Kalian, Hilmi, Anissa, Rausan akan berbeda. Sesuai dengan tadi, pertama sesuai dengan okupasi, yang kedua sesuai dengan mitra. Coba perhatikan ya, ini kakak Ardia nih, bimbingan ibu. MPS kan tadi wajib ya. Itu. Dia ada implementasi PMDA, ada komunikasi skill, ada teamwork, ada project, karena dia memang mungkin diperlukan ini. Coba lihat, bandingkan dengan Teresia. Dia MPS wajib ya, analisis manajemen masyarakat, teamwork, project, marketing skill. Nah, gitu ya, akan berbeda. Meskipun nih Teresia sama Ardia misalnya satu mitra, sama-sama PT Syngenta misalnya, dikirim ke PT Syngenta. Tapi yang satunya Teresia ini di bagian pemasaran, si Ardia ini di bagian pemberdayaan masyarakat, maka mata kuliah juga berbeda. Jadi portfolionya kalian bisa berbeda, tidak sama, ya. Oke, ini yang Iksan ya. Kalau kenal Kak Iksan ini yang reguler. Ini reguler tetap MK pilihan semua, gitu ya. Oke, akhirnya kami membuat ini kan, akhirnya membuat kelas. Ada kelas kita muncul 52 kelas akhirnya. Jadi perbedaannya apa gitu ya? Kalau Kapita Selekta ini merupakan bimbingan menggunakan logbook, kalau 2 sampai 20 menggunakan worksheet, gitu ya. Nah, belajarnya gimana? Ada yang bertanya, Bu, belajarnya kami kerja jam 7 sampai jam 4 gitu ya. Kerja kok disuruh kuliah. Kuliahnya adalah asinkron gitu ya. Semua harus asinkron, tidak ada sinkron. Sinkron boleh kalau terpaksa banget gitu ya. Boleh hanya 1 semester 2 kali sinkron. Tatap muka 2 kali dan itu hanya boleh sore atau Sabtu Minggu. Itu yang Ibu kasih pengertian kepada dosen gitu ya. Tapi ya gitulah namanya baru, maka kemarin juga kesulitan. Ada beberapa dosen yang pingin sinkron terus gitu ya, karena saking sayangnya kalian tuh ngapain di sana, pingin sinkron terus. Nah itu yang bikin laporan mahasiswa, Bu, ini lo sinkron terus dosen ini. Akhirnya kami telepon, Pak, mohon maaf, adik-adik ini kerja, jadi harus ada waktu untuk bekerja, harus kinerjanya harus kelihatan fokus. Nah akhirnya mulai berkurang. Insya Allah tahun depan sudah mulai aware ya. Kita juga kan baru semua gitu ya. Semoga semua sudah aware terhadap asinkronus. Ya, jadi Anda bisa menjawabnya sore kalau kita ngasih tugas hari ini worksheet 1 gitu ya, muncul di Google Classroom. Anda biarkan nggak apa-apa. Sore-sore setelah istirahat atau malam-malam baru dibuka, baru dijawab boleh di forum. Terima kasih Bapak Ibu, nanti akan saya kerjakan. Mau ngerjakan Sabtu boleh. Gitu ya, itu namanya asinkron. Nah, ini contoh asinkron. Ini sudah 10 kurang 10. Nah, Ibu udah siapkan semua gitu ya. Jadi kalian hanya tinggal membaca tenanan gitu ya. Ini ada okupasi, ada semua mata kuliah sudah kami lampiri RPS, logbook, rubrik. Tapi ini akan kita revisi karena apa? Yang pertama memang berat, gitu ya. Ada 14 worksheet yang harus Anda kerjakan dalam setiap mata kuliah. Nah, ini menjadi konsentrasi kita karena keluhan dari 2018. Nah, Wadek 1 kemarin bilang maksimum 7 lah, Bu, gitu ya. 7. Yang penting kita kan udah tahu kalian ngerjakan apa. 7 worksheet aja gitu. Ya, oke, nanti kami perbaiki. Tapi karena sudah ada dasarnya, ya tinggal sebentar lah. Ini paling sebulan selesai. Gitu ya. Nanti aja mepet-mepet sebelum kalian. Tapi Ibu ini dapat hibah, namanya Center of Excellence. Itu salah satunya adalah merevisi RPS. Jadi insya Allah sih selesai dalam September sudah selesai. Jadi nanti bulan Februari ya insya Allah sudah selesai. Oke, ini semua sudah ada, RPS juga sudah ada, Anda bisa tinggal mempelajari. Nah, ini yang namanya worksheet. Worksheetnya juga ada. Kenapa tebal sekali? Karena di setiap mata kuliah ada 14 kali worksheet. Bayangkan 14 kali 20 ini udah berapa? Akhirnya lembarnya adalah 700 lembaran. Ya. Ini semua ada di Google Classroom masing-masing mata kuliah. Gitu ya. Jadi misalnya Anda tadi ambil communication, ya hanya tahu communication aja, nggak bingung dengan yang lain. Gitu ya. Nah, contohnya worksheet apa? Ini contohnya worksheet seperti ini. Ada materinya apa sih, gitu ya? Indikator kompetensi di minggu itu Anda harus apa? Gitu ya, minggu itu harus apa? Ada ini. Oke, Ibu contohkan ya, contohkan. Ini worksheet, ini contohkan kakak kelas yang lalu. Kelihatan nggak?
ya. Ini contohnya di Harvest Queen hidroponik. Ingat nggak, di manajemen pemasaran kita kan ajarkan tentang 5P gitu ya, atau 7P strategi pemasaran. Ya. Nah, mereka gitu ya, kakak-kakak itu, ibu ini di luar ekspektasi loh, di luar ekspektasi ibu. Ini ibu ambil yang bagus-bagus nih. Di luar ekspektasi, mereka mengingat lagi apa sih yang dinamakan strategi pemasaran. Mungkin tidak ingat ya, tapi kemudian dia googling, apa sih STP itu, apa sih bauran pemasaran. Nah, nulisnya akhirnya mereka apa? Akhirnya tersistematis. Coba lihat, nulisnya tersistematis. Mungkin dia ingat atau googling, ibu nggak tahu, atau buka lagi ya buku-bukunya. Oh, yang dikatakan bauran pemasaran itu ada 7P dong, gitu ya. 7P akhirnya dia tulis produk itu apa, price itu apa, place apa. Nah, selama ini ibu kan ajarkan itu ya di MPA, ajarkan itu. Tapi Anda kan tidak melihat langsung di dunia nyata. Nah, ini nulis dia akhirnya produk itu apa? Di Harvest Queen hidroponik memiliki produk bla 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 bla. Kemudian price, price-nya bla 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 sesuai dengan kondisi di lapangan. Apa perbedaannya di sini dengan magang yang lain, magang 2 tahun yang lalu? Mungkin Anda tahu aja, sama-sama, misalnya sama-sama di Harvest Queen ya, sama-sama di Harvest Queen 2 tahun yang lalu, tanpa worksheet ini. Mungkin Anda menganggap ini hal yang biasa. Oh, produk Anda hanya tahu, oh produknya Harvest itu ini, gitu ya. Oh, price-nya ini, tapi hanya sekedar lewat. Ini perbedaannya, hanya sekedar lewat. Oh, price-nya ini. Tidak menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya ini adalah ilmu atau bekal kalian. Nanti kalau jadi pengusaha, Anda sudah memikirkan, oh, produknya Harvest Queen kayak gini loh. Tak variasi dikit menjadi produk saya, misalnya. Oh, price-nya nih. Nah, itu. Jadi perbedaannya sangat signifikan memang, gitu ya. Coba ini, produk price ini Anda terpaksa menulis sehingga gitu ya, Anda mendayagunakan semua panca indera kalian. Gitu ya. Paham nggak? Kalau biasanya cuma asal lewat gitu, oh produknya ini aja, oh saya cuma 1 bulan aja loh, produknya ini, price-nya ini aja gitu ya. Tapi karena terpaksa menulis, maka kalian mendayagunakan semua panca indera kalian. Kalian curi dengar misalnya ya, karyawan sedang ngobrol sama pelanggan, karyawan sedang ngobrol sama supplier, kalian akhirnya menggunakan pendengaran kalian untuk, oh ternyata ini loh, oh ternyata ini, kalian tuliskan. Karena terpaksa harus menulis. Nah, itulah kekayaan kalian belajar di mitra itu. Tidak hanya sekedar lewat, gitu ya. Nah, ini menjadi pembelajaran kalian nanti. Coba lihat di kanan. Bulog, ya. Bulog ini di Bulog, salah satu teman kalian, ya, kalian itu di Bulog. Bulog itu udah bertahun-tahun kami magang nitip di sana. Tapi tidak terbayangkan dengan worksheet ini sekarang, mereka wajib menuliskan apa-apa yang ada di sekitarnya dia, di Bulognya. Ada mesin, ada gudang, dan itu beda. Dulu ya sekedar tahu ada mesin, ada gudang, tapi karena sekarang harus wajib menulis, maka dia harus memperhatikan rinci, oh mesinnya kayak apa, gudangnya kayak apa, gitu ya, dituliskan rinci. Fungsinya apa? Lah ini fungsinya untuk, nggak kerasa sih sebenarnya, di sini nggak kerasa ya, kalian akan kerasa nanti di kalau sudah. Ini nggak usah perlu. Nah, ini worksheet sudah siap semua, rubrik juga sudah siap. Nah, apa bedanya dengan logbook? Kalau logbook ini ada di Kapita. Setiap minggunya itu akan Anda laporkan tiap hari. Tidak berkaitan sama mata kuliah. Kalau mata kuliah tadi pemasaran, Anda pemasaran tok, ya. Manajemen rantai pasok tok, gitu ya. Project management skill, project saja, gitu. Tapi kalau di logbook, apa yang kalian kerjakan mingguan itu dilaporkan, itu di Kapita Select. Jadi perbedaannya di situ. Ya. Rubrik sudah ada semua, ini nggak perlu dulu. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan, gitu ya. Tinggal mengumpulkan, tidak ada laporan. Yang kemarin logbook sudah ada harian, tinggal mengumpulkan, gitu ya. Jadikan dokumen. Terus yang worksheet juga gitu. Ini ada 300 setiap orang, Ibu peroleh itu 300-400 halaman. Gitu ya. Tapi itu akan kami perbaiki sesuai dengan pengalaman 2018. Nah, nilainya bagaimana nih? Coba lihat. Aduh, aku nggak habis ini. Ini aja yang bagus ya. Kak Rizaldi nih, bimbingan Ibu nih. Nah, karena tadi Anda jangan khawatir 20 SKS terus kalau dapat B gitu kan langsung anjlok ya transkripnya. Tapi kalau ini kan enggak, di split mata kuliah. Contoh misalnya Rizaldi, oh di komunikasi agribisnis, implementasi komunikasi agribisnis dia kurang bagus ya, kurang aktif misalnya.
dia dapat B+. Tidak mempengaruhi kan, tidak terlalu mempengaruhi. Yang lainnya A kan. Nah, kalau tadi magang 20 SKS, Anda dapat B+, gitu. Langsung mengurangi transkrip. Kalau ini tidak. Coba lihat ini. Kebetulan alhamdulillah A semua. Ada yang B ada. Kemarin ada C ada. Gitu ya. Tapi kemudian Ibu daring, Ibu daring dengan Bu Rianti, saya tes di situ, ternyata hanya kekurangan beberapa worksheet. Sehingga Ibu angkat menjadi B+, dia belajarnya banyak di kampus, di luar kampus gitu ya, kan sayang kalau C. Itu hanya beberapa dokumen dia tidak kumpul gitu ya. Nah, ini Ibu ceritakan tadi ya, masih bingung dan sebagainya. Untuk 2018, kalau kalian kan sudah, insya Allah sih sudah siap semua. Ya. Oke, itu Ibu rasa sudah 10 lewat 1 menit, mungkin jadi pertanyaan tinggal sedikit ya. Saya kembalikan ke MC. Ya, kan? Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Kepada kakak-kakak yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk langsung mengetikkan huruf Q di kolom chat terlebih dahulu dan akan dipersilahkan satu persatu. Ayo silakan yang bertanya santai aja. Silakan. Kepada Kak Safarina Haira dipersilakan untuk langsung mengetikkan. Sebentar Bu, ada rame di rumah. Iya Bu, saya Safarina dari program studi Kurang keras, agribisnis. kurang keras suaranya. Ya Bu, saya Safarina dari program studi agribisnis 2019. Izin bertanya terkait tadi yang disampaikan Bu Sinta. Kalau mau ikut MBKM, kan ada kejadian beberapa baru lapor setelah melaksanakan kegiatan. Nah, berarti ingin meluruskan saja sih Bu. Berarti kita melapornya itu setelah kita diterima atau sebelum kita diterima. Seperti itu Bu. Maksudnya setelah kita diterima tapi sebelum melaksanakan kegiatan MBKM di luar kampus gitu. Seperti itu sih Bu. Terima kasih. Safarina keterima di apa? KMMI? Belum Bu, maksudnya buat kedepannya. Saya untuk semester ini ikut reguler. Oh, reguler. Oke, ini beberapa sih tadi pagi juga sudah ada Bu. Saya barusan keterima di KMMI ya, di mana itu tadi. Nah, selama Anda melapor gitu ya, silahkan gitu ya, akan kita rekomendasi. Tapi juga yang tahun lalu ikut bangkit, kemudian Permata Sakti, kemudian asistensi mengajar yang tidak lapor ke kami, itu tetap kami akui, tetapi tidak rekognisi perkuliahan, tetapi menjadi SKPI. SKPI itu sertifikat pendamping ijazah. Itu penting banget. Jadi kalau Anda mau cari kerja kan sertifikat ijazah dari kita, tapi juga ada dampingan. Tetap kita akui karena kalian kan sudah bekerja di sana. Cuman tidak bisa direkognisi menjadi mata kuliah. Nah, kalau pertanyaannya itu tadi, ya yang penting kalau Ibu itu yang penting komunikasi ya, kasih tahu gitu ya, nanti pasti ada solusi. Kemarin juga Ibu bingung gitu ya, ini kok dikti banyak sekali, padahal begini-begini udah kami rancang gitu. Pasti ada solusinya gitu ya, pasti ada solusinya. Kemarin juga sudah daring, sebelum daring dengan teman-teman yang 2019 ngambil MBKM dikti, itu Ibu juga kepimpinan kan, ke Wadek 1, ke Wadek 3, Wadek 2, gimana ini solusinya, sudah kelihatan cerahnya sedikit, baru kami daring gitu ya. Jadi artinya tolong dikomunikasikan saja gitu ya, nanti akan kami semua meraba-raba gitu ya, semua meraba-raba, jadi Ibu nggak tahu maksudnya dikti itu tiba-tiba banyak program gitu loh, banyak program. Nanti kadang nggak ada gitu. Nah, itu yang Ibu tidak bisa apa ya. Yang penting komunikasi gitu aja Safarina ya. Ya sebaiknya sih kalau sudah keterima ya, sebaiknya sudah keterima supaya kita nggak terlalu belum keterima terus kita sudah cari solusi ternyata kalian belum keterima gitu ya. Nah, itu yang sebaiknya keterima dulu gitu ya. Kecuali keterima di jam-jam, di waktu-waktu sudah KRS gitu ya. Tadi yang WA Ibu, untungnya KRS-nya diundur sampai tanggal 18 Agustus, jadi dia lagi masih aman. Bu, saya barusan keterima
gimana Bu? Oh kan KRS-nya 18 Agustus, nggak masalah. Nah, komunikasi itu takutnya kalau KRS sudah berjalan, kalian baru pengumuman. Nah, itu tolong dikomunikasikan, nanti cari solusi. Ya, gitu ya. Ada lagi? Cukup. Terima kasih, Ibu. Sudah pahamkah semua? Yang itu ada pertanyaan lagi, Sinta? Selanjutnya kepada Kak Miralda Bunga Anissa dipersilakan untuk unmute dan bertanya. Izin bertanya Bu, perkenalkan dulu sebelumnya saya Miralda Bunga Anissa dari Agribisnis 2019. Untuk MBKM sendiri itu ketika kita milih magang kerja, apakah kita harus magang pada mitra yang sudah ditentukan oleh fakultas atau boleh di luar itu Bu? Dan untuk kan kalaupun kita magang di MBKM kan harus ada seleksinya. Nah, untuk yang tidak diterima di seleksi tersebut, apakah kita mengikuti SKS reguler semester 6 atau bagaimana Bu? Dan semester 7 itu apakah masih bisa untuk mengikuti magang dan ya otomatis apakah jadi hanya 8 semester itu bisa ditempuh secara normal gitu loh Bu? Oke, kalau mitra ya. Mitra itu ada beberapa cara. Yang pertama, usulan mahasiswa. Yang kedua, berdasarkan catatan kami, gitu ya, catatan kami mana saja yang mitra yang telah bermitra dengan kita, perusahaan yang bermitra dengan kita. Yang ketiga dari para dosen, gitu ya, mengajukan beberapa mitra. Nah, ketiganya kita akan undang, makanya saya bilang tadi ada waktu merangkul gitu ya, waktu merangkul mitra itu kita sounding semua. Jadi misalnya tadi si Miranda ngusulkan Bu, saya mau ke PT PT UB gitu ya, PT UB gitu ya. Nah, kami tidak kenal ini siapa. Nah, kami undang namanya Sarasehan ya. Menggunakan Sarasehan, ada pimpinan-pimpinan, kita menyampaikan dulu, Bapak Ibu kita itu punya program seperti ini MPKM ya. Ini ada usulan mahasiswa yang akan mitra pingin ke mitra ke perusahaan Bapak. Nah, kalau Bapak itu setuju dengan konsep kita, maka beliau mengisi Google kesediaan untuk menampung berapa orang, kuotanya berapa orang, bersedia dan mampu berapa kuota, gitu ya. Nah, itu Anda tinggal klik. Nah, kalau yang kedua, misalnya tidak keterima, ada daftar mitra yang lain, gitu ya. Contohnya itu yang ketahuan tadi, yang 20% ketahuan ternyata tidak di tempat tinggalnya, itu ternyata seperti itu, karena tidak diterima, gitu ya, tidak diterima di mitranya, maka dia lompat ke pindah lokus gitu ya, pindah ke mitra lain ya, supaya dia bisa diterima, berupaya keras supaya mitra dia magang. Nah, itu salah satunya kemarin gitu. Sehingga nah, kami bantu kalau Anda keinginannya memang untuk di luar kampus, ya kami akan upayakan. Kan kita tadi ada di PPT Ibu lewatkan tadi, itu banyak mitra yang bersedia udah kami taruh di web. Nah, paling tidak sekitar domisili kalian dulu utamanya. Kalau nggak diterima yang tadi ya, terus di domisili tempat tinggalnya. Kalau nggak ada, baru izin ke Ibu misalnya mau lompat. Semoga sih pandemi sudah nggak ada ya tahun depan, sehingga Anda mau dimanapun boleh. Tetapi kalau mau lompat pindah lokus gitu, mohon diinformasikan karena ini baru kemarin. Ceritanya begini, sebenarnya kakak 2018 itu pulangnya rata-rata tanggal 20 Juli. Tapi karena 18 orang terkena COVID, maka 1 Juli Pak Rektor sudah membuat surat harus dipulangkan semua. Gitu ya, sehingga tanggal 1 Juli dipulangkan semua, bukan ke Malang, tapi ke rumah masing-masing, ke rumah orang tuanya masing-masing. Dan kalau belum selesai, silakan kerjakan secara daring, gitu ya, selesaikan di rumah. Dan 1 Juli akhirnya 20 hari itu kita di rumah semua, gitu ya. Nah, ini juga mohon karena kondisi yang tidak umum, gitu ya, sehingga perlu komunikasi. Nah, tadi yang tanya,
kemudian saya reguler. Nah, kalau akhirnya kamu tidak ada yang sesuai mitranya, mau ke reguler, monggo gitu ya. Coba change cita-cita ya nggak apa-apa. Akhirnya karena kognisi Anda banyak, ya udah saya nggak karyawan, saya tak jadi dosen gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya sebelum Anda memutuskan itu akan kami bantu. Gitu ya. Coba tadi lihat ada grafiknya dari sekian, kemudian sekian itu kami bantu. Dan dalam waktu yang sempit kemarin itu, dalam waktu sebulan kami membantu mahasiswa sampai menemukan okupasinya. Bahkan ada di detik terakhir itu orang tuanya yang tidak setuju karena masih pandemi, sehingga akhirnya berkurang 204. Awalnya sih 205, banyak kok, banyak yang akhirnya orang tua nggak setuju, itu sekitar 6-an gitu ya, 210-an berarti. 6 orang tidak setuju. Nah, kita bantu terus itu ya, namanya Kak Ibu tadi bilang rangkul karena itu. Pinginnya kalian tuh belajarlah di luar kampus dulu gitu ya. Kalau kecuali yang mau jadi dosen ya sudah ke reguler gitu ya. Gitu ya, cukup? Cukup Bu, terima kasih atas jawabannya. Udah. Oke. Ada lagi Asia itu, Asia tanya. Iya, baik, kepada Kak Asya dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Asya dari Agribisnis 2019. Izin bertanya Bu, kan di semester 1 sampai 4 itu kami sudah menempuh 91 SKS. Nah, jika ditambah semester 5 yang 24 SKS dan semester 6 yang 20 SKS MBKM sama tugas akhir 6 SKS itu masih 141 SKS, Bu. Nah, untuk yang 3 SKS-nya itu apa nanti yang saat MBKM itu kita ngambil matkul yang asinkron itu ya, Bu? Atau bagaimana ya, Bu? Ya. Oh ya, Ibu lupa. Kebijakan program MBKM ini ada satu wajib yang harus kalian lakukan. Semua, baik reguler maupun MBKM, yaitu apa tadi? KKNT atau pengabdian kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi nanti sebelum MBKM tahun depan, sebelum MBKM ada waktu liburan, Anda gunakan untuk kegiatan PKM, gitu ya, pengabdian kepada masyarakat. Atau ada dua cara ini, Ibu masih rancang, gitu ya, masih Ibu ajukan ke Pak Wadek, tapi Pak Wadek bilang selesaikan dulu ini, maksudnya memang semua harus dikerjakan gitu ya, jadi masih penuh, tapi Ibu sudah punya bayangan gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama ada waktu liburan semester 6 ke 7, ya 6 ke 7 ya, 6 ke 7 atau 5 ke 6, 5 ke 6 atau 6 7, silakan aja ini karena 4 SKS ya. 4 SKS itu hanya habis 1 bulan saja. Hanya menghabiskan waktu 1 bulan Anda untuk pengabdian. Satu caranya adalah di semester antara, tidak bayar lagi karena ini kan sudah masuk kurikulum, gitu ya. Maksudnya di liburan. Kedua adalah kalau Anda punya mitra, ya Anda punya mitra, salah satu bentuk kegiatannya adalah juga mengabdi kepada masyarakat. Nah itu bisa kita akui, tapi kita pisah. Jadi di semester itu Anda mengambil 24 SKS, 20-nya MBKM, gitu ya, misalnya magang tadi 20 SKS, 4-nya kita akui menjadi pengabdian kepada masyarakat. Nah ini 3 cara ya, itu ya. Jadi nanti kalau ada mitra, misalnya kayak PT Syngenta itu, ada yang pemberdayaan ke masyarakat murni ke kelompok tani, ada yang menjurus-jurus jualan ke petani. Jadi yang menjurus-jurus ke penjualan gitu ya, penjualan produknya PT Syngenta ke petani kita anggap ke 20 SKS, tapi pemberdayaannya itu gitu ya, tahapan pemberdayaan kita akui menjadi KKNT atau PKM. Gitu ya. 2. Yang ketiga, ini adik-adik kan banyak yang sudah ikut P2L ya. Ini kita akan rekognisi, gitu ya, akan rekognisi menjadi Anda sudah mengambil magang. Gitu ya. Jadi yang ikut dosen mohon dilaporkan sudah pernah mengikuti PKM-nya dosen. Gitu ya. Ini juga ada beberapa ya yang dari Jakarta Timur, dari Depok, insya Allah ikut Ibu untuk pengabdian kepada masyarakat di Depok dan Jaktim. Nah ini insya Allah Ibu janjikan, insya Allah ya, akan Ibu janjikan 4 SKS rekognisi. Jadi nanti tahun depan atau semester depan liburan atau pada saat semester 6 sudah nggak ngambil lagi magang karena sudah keluar nilainya untuk KKNT PKM.
gitu ya. Ada beberapa cara. Monggo silahkan ini dibayangkan ya, maksudnya dirancang dulu, bukan dibayang, dirancang mau pengabdian kemana, mau ke masyarakat dekat tempat tinggal silakan. Saat ini apalagi pandemi ya, pandemi banyak imajinasi kita untuk membantu orang gitu ya. Kalau kita lebih condong kepada pertanian ya, misalnya kalian bikin taman atau bikin taman untuk sayur buah gitu kan, lebih baik silakan bikin itu kepada masyarakat, atau bikin sebuah proyek kemanusiaan gitu ya. Sepanjang ini sekitar sebulan setengah lah kita. Kalau 4 SKS itu kalau tiap harinya kerja 5 jam, itu 1 bulan selesai. Gitu ya. Atau Anda mendekati dosen yang punya PKM. Nah, sekarang dosen-dosen sedang ada pengabdian masyarakat, silakan deketin, Bu, ada nggak yang bisa kita bantu, nanti kami mohon untuk revisi. Gitu ya. Jadi 141 ditambah 4 SKS, 145 bahkan untuk yang di 2019. Gitu ya. Kenapa terus loh Bu kok nggak 144? Nah, ini namanya kembali lagi ke kebijakan ya. Tiba-tiba ada kebijakan gitu ya. Jadi KPS hanya bisa ini ya, bisa menyesuaikan saja. Gitu ya. Baik, Bu. Cukup kan? Saya boleh tanya lagi nggak, Bu? Tadi Syera sudah kan? Siapa yang tanya ini? Sebelumnya Kak Asya, Bu. Ini Kak Asyanya mau tanya lagi. Mungkin yang lain dulu ya. Kasihan. Ini udah 10-17 ya, 2018. Tapi belum masuk kah? 2018 sudah masuk kah ini? Sudah masuk room apa belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah. Ayo kita akhiri satu pertanyaan deh. Terus ke tugas akhir. Nanti Anda gini aja, kembali lagi ya, bayangkan merancang, membuat strategi, kira-kira apa gitu ya. Oke, satu lagi deh untuk 2019. Berarti ini satu pertanyaan terakhir ya, Bu. Ada Kak Faras Anakah Putri yang mau bertanya. Silakan kepada Kak Faras. Baik, sebelumnya izin bertanya, Bu. Saya Faras Anakah Putri, Agribisnis 2019. Tadi kan Ibu nyebutin kalau ambil reguler itu tujuannya untuk jadi dosen atau S2 gitu ya, Bu. Ada nggak sih, Bu, kemungkinan kalau misalnya kita ambil MBKM, terus masih bisa nggak, Bu, untuk ambil S2 gitu, Bu? Itu aja sih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Paras, ini tadi Ibu cerita ada 2 orang yang MBKM, kemudian ngambil fast track, ini mungkin ada Ovel sama Uswatul ya. Uswatul sama Ovel ini masuk MBKM. Ya bisa saja, tambah lengkap lah kalian ya, kognisi lengkap, sikap, keterampilan umum khusus, tambah lengkap kompetensinya. Ya, memungkinkan. Cukup ya? Cukup, Bu. Terima kasih, ya. Bu. Oke, Sinta ditutup dulu. Ibu tak minum sebentar, 5 menit kita mulai sambil menunggu. Yang 2019 boleh keluar supaya yang ini berapa Zoom kapasitas Sinta? Ya, Bu. Baik, berhubung waktu penyampaian dan tanya jawab seputar sosialisasi MBKM sudah selesai, saya ingatkan kembali kepada kakak-kakak angkatan 2019 yang belum melakukan presensi untuk segera mengisi link yang ada di kolom chat. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir pada acara pagi hari ini dan diharapkan kepada kakak-kakak angkatan 2019 untuk segera meninggalkan room Zoom meeting ini. Dan untuk angkatan 2018 dimohon untuk tetap stay karena akan ada sosialisasi selanjutnya mengenai tugas akhir. Terima kasih.